Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Faldi dengan NIM 12370-332 akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Fisika Komputasi yang ke-12 atau ke-11 dengan judul Klasifikasi Mesin Learning untuk Citra Fisika Medis. Nah, pada program yang pertama, kode Python ini digunakan untuk mengunduh dataset dari Kaggle secara otomatis menggunakan library Kaggle Hub. Nah, pada baris pertama, import Kaggle Hub berfungsi untuk memanggil pustaka Kaggle Hub yang menyediakan antarmuka sederhana untuk mengakses dan mengunduh dataset Kaggle tanpa harus mengunduhnya secara manual melalui website. Selanjutnya, fungsi Kaggle Hub .dataset _download itu dipanggil dengan argumen serta yang seperti ada di sini, yang merupakan identifier dataset di Kaggle berisi citra MRI otak untuk klasifikasi tumor. Nah, fungsi ini akan mengunduh dataset tersebut dan menyimpannya secara lokal di directory set system lalu mengembalikan path tempat dataset disimpan. Nah, potongan kode tersebut juga berfungsi untuk menyiapkan seluruh library yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data, visualisasi, dan pelatihan model, deep learning untuk klasifikasi citra, khususnya citra medis seperti MRI otak. Library Matplotlib, Chevron, dan NumPy digunakan untuk visualisasi data dan operasi numerik, sedangkan Pandas membantu dalam pengelolaan data berbentuk tabel. Library CV2 dan Pil Image digunakan untuk membaca serta memproses citra seperti reasoning dan konversi format gambar. TensorFlow beserta modul keras digunakan sebagai framework utama deep learning dengan sebagai struktur CNN yang efisien untuk klasifikasi citra. Selanjutnya, modul Scikit-learn. Modul Scikit-learn ini seperti Shuffle, Train, Test, Split itu digunakan untuk pembagian data latih dan uji serta evaluasi performa model. Library TKDM berfungsi menampilkan progress bar saat proses iteratif, misalnya ketika membaca banyak gambar. OS dan IO digunakan untuk manajemen file dan dictoti. Nah, kode ini juga yang ini digunakan untuk mengunduh dataset klasifikasi tumor otak berbasis citra MRI dari Kaggle dan menampilkan lokasi penyimpanannya di sistem lokal. Lalu yang ini folder name itu digunakan untuk menelusuri seluruh folder dan subfolder dataset yang telah diunduh, lalu menampilkan lokasi lengkap setiap file di dalamnya. Nah, fungsi ini bekerja dengan melakukan transversal dictoti secara rekursif, dimulai dari folder utama yang ditunjuk oleh variabel path pada setiap iterasi. Dirname merepresentasikan alamat folder saat ini, yang berisi subfolder, dan file names berisi daftar nama file di dalam folder tersebut. Selanjutnya, perulangan for file name in file names akan mengaktifkan setiap file. Adapun colors dark yang ini pada potongan tersebut itu untuk mendefinisikan dan mengalihkan palet warna custom menggunakan library Chevron sebagai bagian dari persiapan visualisasi data. 3 variabel yaitu color dark, red, dan green masing-masing berisi daftar kode warna heksadesimal yang merepresentasikan gradiasi warna gelap, merah, dan hijau. Kode yang ini label sama dengan itu untuk memuat dan menyiapkan data citra MRI sebagai data latih training set untuk model klasifikasi otak. Variabel labels berisi data kelas yang akan dikenali oleh model, yaitu glioma tumor, meningioma, tumor priority tumor, dan no tumor. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan salah satu contoh dari citra MRI dari setiap kelas tumor sebagai visualisasi awal dataset. Pertama, variabel K digunakan sebagai indeks untuk subplot, lalu PLT subplot 1, 4, fig size 2, 10 membentuk satu baris dengan 4 panel gambar sesuai dengan jumlah data kelas pada dataset.
Selanjutnya, perulangan dilakukan untuk setiap kelas pada label. Di dalamnya, variabel J digunakan untuk menulis data latih hingga ditemukan gambar pertama yang dimiliki label sesuai. Ketika kondisi Y-train J label terpenuhi, citra tersebut ditampilkan menggunakan ISO pada subplot yang sesuai. Ini hasilnya seperti ini, ada glioma tumor, meiomia tumor, pituitari tumor, dan tidak adanya tumor. Pada gambar tersebut juga menampilkan gambar tersebut menunjukkan memperlihatkan hasil evaluasi proses pelatihan model klasifikasi tumor otak dalam dua grafik, yaitu grafik akurasi yang sebelah kiri dan grafik loss yang sebelah kanan, yang masing-masing membandingkan performa data latih, training, data validasi terhadap epoch. Nah, pada grafik akurasi yang sebelah kiri ini, garis biru menunjukkan training akurasi yang meningkat sangat cepat dan dari sekitar 0,83 pada epoch hingga mendekati 1 pada epoch akhir. Hal ini menandakan bahwa model mampu mempelajari pola data latih dengan sangat baik. Nah, garis orange menunjukkan validation akurasi yang awalnya berfluktuasi cukup besar pada beberapa epoch pertama, namun kemudian meningkat secara stabil mencapai sekitar 0,97 hingga 0,98. Keadaan ini, nilai akurasi, training, dan validation di epoch akhir menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan regenerasi yang baik dan tidak mengalami overfitting yang parah. Namun, pada grafik kanan terlihat bahwa training loss garis biru menunjukkan secara konsisten hingga mendekati 0, yang berarti kesalahan prediksi model pada data latih semakin kecil, yaitu validation loss yang garis orange sempat mengalami fluktuasi cukup tajam pada epoch awal, namun kemudian turun secara signifikan dan stabil pada nilai rendah di epoch. Pada gambar ini, hasil menunjukkan contoh interferensi atau prediksi model pada satu citra MRI dari data uji coba. Pada bagian teks terlihat bahwa label asli citra adalah prediksi rumah dan prediksi yang berarti model berhasil mengklasifikasikan citra tersebut dengan benar. Nilai confidence 1.0 itu menunjukkan bahwa model memberikan probabilitas tertinggi atau mendekati 100 pada kelas priority tumor dibandingkan kelas lainnya. Lalu pada yang terakhir, gambar terakhir ini menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan prediksi model terhadap satu citra MRI otak yang diunggah secara interaktif. Pada bagian teks terlihat bahwa model memprediksi kelas meiomia tumor dengan nilai confidence sebesar 0,87, yang berarti model memiliki tingkat keyakinan sekitar 87% bahwa citra tersebut termasuk ke dalam kategori tumor meiomia. Waktu inferensi yang sangat singkat atau 74 ms per step menunjukkan bahwa model cukup efisien dan responsif untuk digunakan secara iteratif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.